Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di DNA Business Channel. Kita akan meneruskan kajian-kajian kita tentang filsafat ilmu, dan hari ini saya ingin mencoba untuk menggagas sebuah konsep atau sebuah teori dalam pendekatan filsafat ilmu. Misalnya soal sikap ilmiah, masalah ilmiah gitu kan. Kemudian juga ada yang kita sebut sebagai cara kerja ilmiah. Nah, hari ini saya ingin mencoba untuk mengungkap kepada Anda sebetulnya apa sih yang membedakan seorang disebut sebagai ilmuwan atau bukan. Itu terlihat salah satunya adalah pada sikap dia di dalam memandang sesuatu, di dalam memandang sebuah kebenaran, di dalam mempresentasikan tentang apa yang disebut sebagai sebuah kebenaran. Itu akan berbeda dengan masyarakat pada umumnya, dengan common sense, dengan masyarakat pada umumnya, atau dengan masyarakat-masyarakat lain. Jadi perbedaan-perbedaan itu sangat tampak. Nah, karena itu saya kira perlu Anda untuk mengetahui, Anda yang sedang belajar di filsafat ilmu itu, mengetahui sesungguhnya misalnya apa sih ya ciri-ciri seseorang disebut telah memiliki sikap ilmiah gitu ya. Yang pertama, orang bisa disebut memiliki sikap ilmiah itu karena dia selalu memiliki rasa ingin tahu tentang sesuatu. Jadi keingintahuan dia tentang sesuatu itu terus membara, terus hidup, terus ingin coba dikembangkan juga. Jadi dia selalu mencari pemahaman terhadap keadaan tertentu, hakikat, fungsi, dan hubungan antara hal-hal yang satu dengan hal-hal yang lain. Jadi dia selalu tidak pernah puas terhadap satu persoalan yang tumbuh, lalu kemudian dijawab dengan satu jawaban yang juga terbatas. Jadi seorang ilmuwan disebut sebagai ilmuwan apabila dia memiliki sikap yang pertama itu selalu memiliki rasa ingin tahunya itu lebih dibandingkan dengan masyarakat yang lain. Jadi kalau Anda misalnya melihat fenomena, lalu fenomena itu Anda tangkap gejala-gejalanya, lalu Anda jawab terhadap fenomena yang tangkap itu, tanpa berusaha untuk mencari apa di balik fenomena itu yang sering disebut sebagai fenomena, saya kira Anda tidak termasuk sebagai orang yang memiliki sikap ilmiah. Jadi sikap ilmiah itu selalu ingin mencoba mencari tahu tentang sesuatu hal, tentang dinamika yang bertumbuh dan berkembang. Dan karena itu maka seseorang tidak mungkin bisa terpuaskan hanya dengan satu jawaban terhadap satu masalah yang tumbuh, tetapi dia akan mencoba mencari dan ingin mengetahui apa sesungguhnya di balik semua realitas yang tampak. Dalam konteks tertentu seorang ilmuwan itu persis seperti anjing yang menggonggong. Jadi seekor anjing yang menggonggong itu selalu ingin mencoba mengetahui dan mencari, misalnya mencari tulang-tulang di mana tulang-tulang itu diletakkan. Ini kalau diibaratkan ya. Jadi seperti seorang yang binatang namanya anjing mencari tulang, dan tulang itu akan selalu dia cari karena penasarannya. Sekalipun mungkin tulang itu disembunyikan di balik jubah sang kiai atau sang pendeta. Jadi ilmuwan itu tidak akan pernah puas untuk mencari segala sesuatu dalam pendekatan tertentu, hanya melihat satu masalah dengan satu jawaban yang tersedia. Jadi selalu ingin mencoba mencari sesuatu yang lebih. Fenomena akan dicari gejala-gejalanya, tetapi sekaligus juga akan dicari substansi yang melahirkan masalah itu yang kita sebut sebagai fenomena. Yang kedua, saudara-saudara, sikap ilmiah itu memiliki juga karakternya yang selalu spekulatif. Jadi selalu spekulatif. Spekulatif dalam pengertian itu bukan Anda sedang berjudi ya, tetapi selalu memunculkan hipotesa-hipotesa. Karena rasa ingin tahunya seseorang disebut memiliki sikap ilmiah dengan rasa ingin tahunya itu, kemudian akan mendorong dirinya untuk melahirkan banyak hipotesa-hipotesa. Hipotesa itu muncul karena dia selalu merasa bahwa masalah ini secara spekulatif dijawab dengan cara ini. Masalah itu hanya bisa dijawab dengan cara itu juga. Nah, karena rasa ingin tahunya yang begitu dalam, maka seseorang yang memiliki sikap ilmiah itu juga selalu memunculkan karakternya, yang karakter-karakter tadi itu didorong oleh suatu semangat bahwa dia ingin selalu mencari dan ingin mengetahui lebih jauh terhadap sesuatu. Jadi unsur-unsur spekulatif di sini ini dia tidak akan mencari kesimpulan sendiri tanpa berupaya untuk semaksimal mungkin mendapatkan informasi-informasi yang lebih dalam. Oleh karena itu melahirkan banyak hipotesa. Hipotesa itu sebetulnya membatasi ruang lingkup seseorang untuk menyimpulkan sesuatu agar tidak salah dalam proses penyimpulan. Dia ingin mencoba mencari bukti-bukti yang lebih jauh dan lebih mendalam. Kemudian yang ketiga, yang sikap ilmiah itu akan ditunjukkan dengan wataknya yang selalu objektif dalam melihat keadaan.
Jadi seorang ilmuwan itu tidak boleh didorong oleh pertimbangan-pertimbangan prejudis, oleh pertimbangan-pertimbangan yang subjektif, tetapi selalu mendorong dirinya untuk selalu objektif melihat keadaan apa adanya. Jadi tidak pernah melihat sesuatu itu dalam kacamata buram, dalam kacamata yang sudut pandangnya hanya terfokus pada satu, tetapi dia selalu mencoba mencari ruang dan waktu, mencari kesempatan dan mencari sesuatu yang lebih objektif dalam berbagai hal. Dia tidak mungkin bisa menyimpulkan karena hawa nafsunya, dia tidak mungkin mendapatkan kesimpulan tentang sesuatu hanya karena keinginannya, atau kita sebut sebagai sikap dan watak yang subjektif. Tetapi seorang ilmuwan itu selalu mendorong dirinya untuk memiliki sikap yang objektif dalam melihat segenap keadaan yang tersedia. Sikap yang keempat dari sikap ilmiah itu adalah memiliki watak yang terbuka, jadi tidak tertutup. Terbuka untuk kemungkinan menerima kritik, terbuka untuk kemungkinan mendapatkan teori baru, terbuka untuk kemungkinan mendapatkan sesuatu yang barangkali sesuatu itu patut diduga bertentangan atau berbeda dengan apa yang kita peroleh, dengan apa yang kita simpulkan. Jadi seorang ilmuwan itu tidak boleh tertutup. Saya kira kalau kita mencoba melihat dan menerasikan konsep keterbukaan sebagai sikap ilmiah dengan watak sebagai seorang muslim, di sini akan ketemu sebetulnya. Nanti saya akan mendalami soal sikap ilmiah yang terbuka ini dengan watak sebagai seorang muslim yang seharusnya watak seorang muslim itu seperti apa. Jadi sikap ilmiah juga adalah mendorong setiap manusia untuk memiliki watak terbuka, untuk kemungkinan menerima kritik, untuk kemungkinan menerima tambahan teori, untuk kemungkinan dibantah oleh pihak-pihak lain. Dan tadi karena sikap ilmiah itu adalah mendorong orang untuk melakukan lebih jauh untuk mendalami sesuatu, maka memiliki sikap terbuka itu akan menjadi medan yang paling penting bagi kita untuk meneruskan watak tadi sebagai seorang yang patut kita sebut sebagai ilmuwan. Kemudian yang kelima, ciri dari sikap ilmiah itu adalah selalu memiliki kesempatan untuk menunda kesimpulan. Jadi tidak boleh kita begitu mudah menyimpulkan. Jadi seorang ilmuwan itu tidak boleh hanya karena mendapatkan satu informasi lalu kita simpulkan. Jadi seorang ilmuwan itu selalu memiliki watak yang tidak tergesa-gesa untuk mengambil kesimpulan. Dan saya kira watak ini memiliki relevansi yang sangat dekat ya dengan watak sebagai seorang pemimpin sebetulnya. Jadi watak seorang pemimpin itu kan tidak boleh begitu mudah menyimpulkan sesuatu hanya karena misalnya mendapatkan informasi-informasi yang sifatnya spekulan dari bawahan-bawahannya atau dari teman-teman dekatnya. Jadi seorang pemimpin juga harus memiliki sikap yang saya kira sangat dekat sekali dengan sikap ilmiah. Oleh karena itu juga pemimpin itu perlu untuk memiliki wataknya sebagai seorang ilmuwan. Karena pemimpin yang baik, yang memiliki karakter ilmuwan itu tidak akan begitu mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang sepihak. Ilmuwan juga begitu. Jadi seorang ilmuwan itu selalu menunda kesimpulan meskipun dia sudah punya kesimpulan gitu ya. Jadi dia sudah punya kesimpulan tetapi dia menunda dulu kesimpulan. Kenapa dia harus menunda? Karena dia melakukan cross check. Barangkali apa yang dia simpulkan itu salah sehingga dia membutuhkan waktu untuk kembali mengamati ya, atau melakukan observasi, untuk kembali melakukan wawancara ya, atau interview, atau bahkan in-depth interview. Jadi interview yang mendalam. Dan kemudian juga mencoba untuk melihat angket-angket yang dia tuangkan, apakah angket-angket itu telah memenuhi instrumen-instrumennya itu memenuhi persyaratan untuk mengukur objektivitas terhadap objektivity yang dia lakukan gitu, atau seperti apa. Jadi yang jelas dan pasti bahwa seorang ilmuwan itu selalu menunda kesimpulan. Jadi tidak tergesa-gesa untuk menyimpulkan sesuatu. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, seorang ilmuwan itu selalu menunjukkan sikapnya yang tentatif di dalam menyimpulkan apa yang disebut sebagai sebuah pengetahuan. Jadi dia tidak tidak kaku ya, dia tidak stag ya, tetapi dia selalu melihat segala kesimpulan yang dia lakukan itu dalam konteksnya yang tentatif. Jadi selalu ada ruang untuk kemungkinan salah. Oleh karena itu, misalnya dalam penelitian ilmiah di bidang ilmu sosial, itu selalu ada namanya margin of error kan. Jadi margin of error penelitian kita itu berapa persen, misalnya apa 2,5% atau 3% begitu ya. Kemungkinan untuk salah itu selalu ada. Dan karena memiliki watak yang tentatif dan memiliki kemungkinan untuk salah pada apa yang kita simpulkan, maka sikap ilmiah itu akan mendorong orang
Jadi kalau kita misalnya meneliti sesuatu itu, hasil penelitian kita itu untuk mencoba melanjutkan hasil penelitian kita dari sikap tentatif penelitian yang kita lakukan. Oleh karena itu kan ada misalnya kajian terdahulu ya. Kajian terdahulu itu mencoba untuk melihat kemudian di mana yang belum dijawab oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi setiap penelitian yang bagus itu selalu memberikan ruang pada kesimpulannya itu untuk tentatif. Tentatif itu artinya memberikan ruang untuk kemungkinan salah dari apa yang kita teliti. Ya meskipun tadi margin of error-nya berapa persen ya, 2%, 3%, tapi juga jangan terlalu besar margin of error-nya. Jadi oleh karena itu, maka sikap ilmiah itu sebetulnya adalah sikap yang begitu terbuka, sikap yang memiliki kemungkinan untuk melakukan kaji ulang, sikap yang memberikan ruang kepada publik untuk dianalisis, untuk dikaji, termasuk untuk dikritisi. Saya kira itu yang disebut dengan sikap ilmiah. Sampai berjumpa di edisi berikut tentang perkembangan ilmu pengetahuan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.